Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan, dan bertemu lagi dengan saya Muhammad Basari di channel YouTube saya Ilma Supplier. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya bisa bertatap muka kepada beliau Mas Juandi. Beliau ini juga bekerja dari mana, Mas? Aslinya Manggung Cilik, Kecamatan Musuk, cuma masih kerja di Samarinda, pagar jurang lah masuknya. Samarinda ya? Samarinda. Nah, ini alhamdulillah dulunya sempat berkomunikasi tapi melalui media WhatsApp ya, Mas G? WhatsApp. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah bisa menyempatkan waktu, dan alhamdulillah saya juga ada waktu hari ini, juga langsung saya kabari, Mas, untuk hari Kamis saya free. Akhirnya juga alhamdulillah sudah secara langsung bisa langsung ke kandang ya, Mas G. Nah, ini menurut Mas Jawandi, ini untuk pilihan Mas Jawandi sudah mantap dengan 3 pilihan ini, 1, 2, dan 3. Untuk sapi ini berjenis si pegon, si mental sama si limosin cross. Ya, itu limosin cross, yang ini si mental, dan ini si pegon. Tapi ini untuk usianya kurang lebih 1 tahun. Terus ini dimungkinkan untuk diikut sertakan di korban tahun berikutnya itu masuk di usia. Jadi nanti insya Allah bila mana ini rezeki kita, khususnya Mas Juandi, nanti dalam perawatan kurang lebih 10 bulan akan diikut sertakan di korban tahun 2021. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk sapi yang dipilih Mas Juandi ini membawa keberkahan. Alhamdulillah saya ucapkan, ini saya bersyukur bisa bersilaturahim kalian jenengan. Kedua, sudah dikasih rezeki. Saya syukuri, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sekeluarga. Untuk sedikit pertanyaan dari saya, Mas Juandi, kesan jenengan masuk di kandang Ilma Supplier seperti apa? Ya, alhamdulillah dapat waktu, dapat kesempatan bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dan melihat secara langsung isi kandang yang ada di tempatnya Mas Basari. Alhamdulillah saya puas. Jadi di sini banyak pilihan, banyak juga istilahnya relatif harga juga ada di sini. Ada kelas-kelasnya juga. Yang nyata saya merasa puas lah bisa melihat isi kandang sini sesuai dengan pilihan dan kemauan yang ingin saya terapkan nanti di kedepannya. Tapi mohon maaf, Mas, ini tapi di kandang saya itu tidak super loh. Nah, kok bisa puas? Nah, alasannya apa? Ya, kalau bagi saya sih namanya super tidak super, yang penting kita bicara nanti masalah perawatan. Insya Allah walaupun tidak super, kalau memang kita rawat dengan bagus, insya Allah hasilnya bisa juga kita dapat hasil. Yang takutnya kita belajar super, nanti begitu di pertengahan jalan kita takutnya sapinya rusak, malah kita di sini kerepotan ya. Gitu maksud saya. Alhamdulillah ini nasihat dari Mas Juandi. Nah, ini karena Mas Juandi itu kalau memberi nasihat itu sudah mempraktekkan nih, Mas G. Kemarin sudah sempat mengambil yang super, tapi hasilnya juga dari pengamatan perawatan sambil berjalan itu ada sedikit memang untuk digenjot ataupun ditargetkan memang belum bisa, karena kan masih terlalu muda mungkin pilihannya, kan gitu, Mas G. Karena di satu sisi kalau sapi masih kecil itu kan perawatannya juga ekstra, jadi makannya pun juga harus masih ngajari, masih pelan-pelan. Jadi kalau untuk tahap gemuk itu kayaknya masih belum, masih tahap belajar makan, nanti dulu lari ke tulang, baru terakhir setelah tulang sudah jadi baru lari ke daging, ke struktur badannya. Nah, jadi bermetamorfosis sapi itu dari proses super karena habis menyusui, itu lambat laun dia akan menyusut terlebih dahulu. Ada yang menyusuti, ada yang bertahan. Paling tidak kan seperti itu, nggih. Tapi untuk pengalaman Mas Juandi itu dari pengamatannya itu menyusut dulu, Mas, nggih. Jadi kita tidak mengklaim itu semuanya menyusut, enggak. Cuma dimungkinkan banyak sekali kejadian itu menyusut terlebih dahulu, kan seperti itu. Nah, ini berbagi cerita dan pengalaman Mas Juandi, kan Pak D, beliau itu sudah nyata nggih, Pak D, sudah membuktikan nggih. Ini sudah membuktikan bahwasanya hasil sapi yang super itu ternyata juga tidak sekedar seperti kita bayangkan. Ternyata seperti itu nggih, Mas nggih. Ternyata juga ada prosesnya. Ternyata merawat sapi super yang habis menyusui yang di bawah 1 tahun itu memang kita sedikit
kendalanya memang perawatannya itu harus ekstra hati-hati. Ternyata seperti itu. Nah, ini untuk berikutnya Mas, pertanyaan saya kedua. Pesan jenengan untuk seluruh peternak sapi se-Indonesia seperti apa? Ya, ini pesan untuk para peternak di seluruh Indonesia maupun dimanapun berada. Jangan malu untuk beternak, jangan malu untuk berusaha. Manfaatkan waktu selama masih ada kesempatan, jangan dibuang sia-sia. Larikan sama kegiatan yang positif, yang istilahnya bisa mengisi waktu luang dan yang nyata bisa mendapatkan hasil, dan di kemudian hari bisa untuk sanggup hidup lah di masa tua. Jadi ini istilahnya itu manfaatkan waktu selagi masih ada. Poinnya seperti itu nggih. Dan tidak boleh malu. Khususnya malu itu dalam artian gengsi Mas ya. Tapi kalau tingkatan malu kita memang harus punya malu, etikanya seperti, tapi dalam artian untuk berwira swasta khususnya untuk beternak itu tidak boleh gengsi. Artinya seperti itu nggih. Nah, ini sangat detail sekali nasihat Mas Juandi, karena ini juga intinya itu untuk perbaikan khususnya saya dan umumnya para peternak sapi se-Indonesia. Jadi pada intinya pesan beliau itu untuk para peternak sapi Indonesia lebih semangat lagi, gunakan waktu yang masih ada, karena waktu itu tidak akan berputar kembali. Dan istilahnya itu kalau dalam proses Mas, gunakan waktu lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Jadi istilahnya kesempatan itu dimanfaatkan dulu. Nah, nanti kalau udah nggak ada kesempatan baru gerok-gerok, istilahnya itu baru nggak bisa berbuat apa-apa, kita sudah ya seperti itulah mananya. Nah, ini tambahan Mas. Ya. Ini selama masih musim pandemi ini kan kita diwajibkan untuk jaga jarak, dan kita menggunakan waktu yang luang. Selama masih pandemi ini kalau bisa dimanfaatkan waktu dengan bagus, artinya kita juga dapat income, kita juga dapat masukan, terutama untuk hal-hal yang positif lah, seperti kayak ternak ini kan minimal kita bisa sambil belajar, sambil terus cari pengalaman sampai kita bisa jadi sukses, sepertinya kita bisa jadi bahan untuk percontohan teman-teman bagi yang masih nganggur-nganggur itu loh Mas. Nah, ini makasih Mas Juandi itu sebenarnya pekerjaannya itu di luar Jawa, di mana itu? Samarinda. Berhubung ini ada pandemi corona, beliaunya kan masih cuti sementara waktu nggih. Berhubung cuti sementara waktu, kegiatannya itu diisi dengan waktu luangnya itu untuk merawat sapi. Dengan bertujuan apa? Kalau terus-terusan nganggur kan juga kita sendiri yang rugi kan gitu Mas nggih. Nah, ini ada benarnya sekali untuk nasihatnya Mas Juandi. Mudah-mudahan niat kita, tekad kita itu memang dimudahkan segala urusan kita. Intinya seperti itu. Dan samalnya Mas Juandi untuk bertekad untuk beternak nantinya akan membuahkan hasil. Dan masalah hasil besar kecilnya kita pasrah ke karo sing urip, intine ngoten nggih. Yang penting kita tidak boleh berpangku tangan. Intine ngoten nggih. Usaha terlalu berikhtiar. Nah, intinya kita tidak boleh malas-malesan dan kita harus senantiasa berusaha dan berikhtiar. Nah, ini makasih nasihatnya dari Mas Juandi. Mudah-mudahan nasihat jenengan bisa bermanfaat untuk seluruh peternak sapi Indonesia dan khususnya untuk saya pribadi. Untuk pesan ke Ilma Supplier seperti apa Mas? Yang ketiga? Yang ketiga, terus saya selalu mendukung dan selalu memberi dorongan agar selalu ditingkatkan masalah ini loh Mas. Jadi kayak ini kan bervariasi, ada yang kelasnya terus ada yang menengah, ada yang ke atas. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali. Jadi kita di sini tidak bingung. Oh, ada pilihan. Artinya saran jenengan itu di kandang Ilma Supplier untuk stok memang harus seperti inilah, intinya dipertahankan nggih. Nah, jadi ini banyak sekali masukan-masukan, memang khususnya di kandang Ilma Supplier itu melayani dari harga kecil, menengah, dan sedang dan besar seperti itu. Nah, ini memang seperti ini keadaannya. Memang bertujuan saya gini Mas, kenapa Mas Basari tidak harus super? Karena yang saya perhitungkan nanti hasil akhirnya seperti itu. Dan ini terima kasih, harga ini udah deal di harga 44 juta nggih. 44 juta. Ini istilahnya 14,5 sama 14,5. 14,5 enggak sampai nggih. 15-an enggak sampai ya. Arti kata 14,5 kurang lebihnya untuk kriteria sapi berjenis seperti ini. Tapi kalau ini didapat untuk dicarikan yang super Mas, masih dapat ngek-ngek.
Artinya itu masih dimungkinkan masih menyusut. Nggih, karena dari pengalaman yang jenengan sampaikan tadi untuk usia untuk harga 14-15 itu memang kalau dicarikan sapi merah memang masih kecil. Tapi kalau dicarikan yang sudah roan seperti ini kan fisiknya juga udah lumayan sebenarnya. Untuk fisik mungkin kurang lebih 120 nih, 125 lah, insya Allah ada nih. Apa kita cek, kita buktikan biar nanti para peternak sapi Indonesia mengerti kan gitu Mas. Sekedap saya ambilkan itu meteran. Baik, untuk pilihan Mas Juandi akan kita ukur untuk sebagai referensi. Untuk yang pertama ini dengan tinggi badan kurang lebihnya seperti ini 120. Nah, 120. Yang satunya 123. Oh ya, 123. Untuk yang satunya 125 mungkin ini. Iya, ya, kurang lebihnya 123, 122. Yang satunya mungkin 120, itu agak sedikit pendek tapi ini kualitasnya yang berbeda, ini dugul. Nah, kalau ini kurang lebihnya 120 kurang lah, kurang sedikit. Jadi ini bisa kita jadikan referensi dengan kualitas demikian, realnya juga seperti ini. Tidak ada istilahnya kita sembunyi-sembunyikan. Kita apa adanya antara kelebihan dan kekurangan. Saya sudah menyampaikan ke Mas Juandi, insya Allah kita sama-sama sudah beredukasi nggih. Antara kelebihan dan kekurangan kita milih seperti ini. Tadi kita sempat ngobrol di luar topik konten ini Mas nggih. Tapi kan insya Allah untuk Mas Juandi juga sudah nangkep. Sebelum saya menyampaikan juga sudah memahami maksud dan tujuan saya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan pilihan beliaunya juga mantap dengan pilihan sapi berjenis simental dengan usia kurang lebih 1 tahun, tapi ini tidak super, tapi ini beralih dari masa nyusuti, akhirnya kan dipilih tinggal gemukin nih Bang. Yang kedua ini sapi berjenis si Limousin Dugul, tapi ini masih cross, menurut saya belum super, tapi potensi di usia kurang lebih 1 tahun seperti ini untuk perawatan nanti dimungkinkan lebih mudah daripada yang pedet seperti itu. Dan yang ketiga ini Mas berjenis si Pegon ini kalau menurut saya, tapi ini moncongnya juga putih nggih. Tapi ini nanti insya Allah prospek untuk kita kejar di angka jual di nanti di Hari Raya Kurban tahun 2021. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rancang ini nanti Allah memudahkan segala urusan kita. Seperti Mas Juandi punya tujuan beternak mencari keberkahan, insya Allah seperti itu. Nggih. Niki, mboten. Jadi niku memang karakternya seperti itu kados nika. Nah, ngoten nika nggih. Nggih, ada niki toh? Mboten. Niku mungkin malah bagus ada ciri khas tersendiri. Nggih. Memang kalau sapi yang nanti Limousin pun kalau gemuk akan ada kelihatan seperti punuk, tapi itu sebenarnya bukan punuk, tapi itu leher. Oke, ini Mbah Kakung tadi sempat bertanya kalau sapi Pegon kan ada punuknya apakah sakit atau tidak. Nah, ini jawaban saya, ini bukan penyakit, ini saya tunjuk ini, tapi ini memang ciri khas kalau Pegon memang ada sedikit kayak punuk. Nah, oke. Makasih Mbah sudah menyempatkan waktu sama Mas Juandi ke kandang Ilma Supplier. Mudah-mudahan silaturahim pada siang hari ini dicatat menjadi amal soleh kita. Amin. Oke, itu tujuan kita untuk bersilaturahim adalah menyambung silaturahim, dan tentunya kalau kita menyambung silaturahim, umur kita dipanjangkan, rezekinya kita juga ditambah, insya Allah seperti itu. Akhirnya dalam liputan siang hari ini apabila ada banyak salah dan kalimat yang kurang pas ataupun kurang sopan, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Mas Juandi kali Bapak, mohon izinnya untuk nanti saya unggah di channel YouTube saya Ilma Supplier. Nggih, Pak nggih. Baik, untuk segala masukan bisa dicantumkan di kolom komentar. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.